Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami penuh dan melimpah dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami menjalaninya, berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 40 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi kedua kalinya untuk berdoa dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang doa merupakan senjata menghadapi pencobaan. Dalam kehidupan ini mungkin kita pernah mengalami di mana kita atau seseorang bercerita tentang masalah hidup yang dialami oleh mereka atau kita atau seseorang mungkin memberi respon dengan berkata, memberi saran, berdoa. Ya, mungkin saja kita tidak begitu pertama mendengarnya, bersemangat mendengar saran tersebut, berdoa, karena kita berpikir saran tersebut terlalu sederhana, terlalu standar. Tetapi tahukah kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesungguhnya bahwa doa itu merupakan senjata utama bagi kehidupan kita, untuk kita bisa menghadapi berbagai pencobaan, bisa menghadapi berbagai persoalan yang ada supaya kita tidak jatuh ke dalamnya. Jadi dari kehidupan Tuhan Yesus kita bisa belajar betapa pentingnya doa itu, bukan hanya bagi Yesus tetapi bagi kita orang percaya. Oleh sebab itu dia katakan kepada muridnya Petrus, berdoa, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Itu artinya doa itu sangat penting. Dari kehidupan Yesus kita belajar bahwa doa itu seringkali tidak melepaskan kita dari masalah. Tetapi ingat, doa dapat memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Seringkali waktu kita ada masalah, pergumulan dan persoalan, kita berdoa kepada Tuhan. Ingat, seringkali waktu kita berdoa, kita nggak lepas dari masalah itu. Kita masih berhadapan dengan masalah yang kita doakan supaya kita nggak mengalami persoalan atau masalah tersebut. Justru waktu kita berdoa, masalah itu kita hadapi, masalah itu kita alami. Tetapi dikatakan dengan berdoa, kita diberi kekuatan supaya kita bisa menghadapi, bisa melewati pencobaan dan masalah hidup yang kita hadapi. Jadi setelah Yesus berdoa, setelah berdoa, Yesus Kristus masih tetap harus melewati jalan yang disebut jalan salib. Tetapi berkat doanya, Yesus Kristus dapat melaluinya dengan hati yang teguh dan dengan penyerahan diri kepada Allah Bapa di surga. Jadi kalau diibaratkan sebuah ilustrasi, kita sedang berjalan, lalu di depan kita diperhadapkan dengan sebuah gunung yang tinggi. Kita menghadapi gunung yang tinggi ketika kita berjalan ke depan. Dan doa seringkali tidak membuat gunung itu lari dari hadapan kita. Tetapi dengan berdoa kita dapat diberikan kekuatan supaya kita mampu mendaki gunung yang tersebut dan kita mampu melewatinya. Jadi oleh karena itu mari kita belajar untuk tidak menjadikan doa itu sebagai jalan terakhir. Tetapi kita jadikan doa menjadi jalan pertama, harus yang utama dalam kehidupan kita. Jadi keliru jika kita baru ingat berdoa hanya selagi kita lagi butuh atau kita lagi kepepet. Ya, jadi adalah hal yang keliru kalau kita baru berdoa setelah usaha-usaha lain yang kita lakukan tidak berhasil, lalu kemudian kita berdoa. Jadi itu sama saja dengan memperlakukan Tuhan sebagai penjaga gudang.
ya tempatnya di pojok, ya dipanggil sesekali kalau kita lagi membutuhkan penjaga tersebut. Tetapi kalau ada apa-apa yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, dan kita langsung memprotes dan kita marah. Jadi sebelum kita menyalahkan Tuhan atau menyalahkan seseorang, ada baiknya tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah kita sudah memperlakukan Tuhan dengan semestinya. Doa itu bukan hanya sekedar kata-kata, soal kata-kata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi jauh daripada sekedar kata-kata. Doa itu harus disertai juga dengan tindakan. Jadi terwujudnya sebuah doa seringkali merupakan kerjasama antara anugerah Tuhan dan usaha kita. Percuma misalnya kita berdoa supaya kita terhindar dari pencobaan, tetapi kita terus-menerus menyerempet bahaya, itu sama juga bohong. Percuma kita berdoa supaya kita mendapat pekerjaan, tetapi kita tidak mau mencari pekerjaan, itu sama dengan sia-sia doa kita. Jadi berdoa haruslah menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan kita, dan itu merupakan segalanya dalam kehidupan kita. Di dalam pekerjaan apapun, doa itu hal yang terpenting. Utamakan doa, sebab segala pekerjaan yang ada di dunia ini sifatnya itu hanya sementara saja, hanya berlaku selama kita di dunia ini. Sedangkan berdoa adalah sifatnya merupakan berdampak sampai kepada kekekalan dampaknya. Jadi hidup tanpa doa ibarat, kalau kita perhatikan, ibarat rumah yang tidak bertiang. Dapatkah sebuah rumah berdiri tegak bila tidak ada tiang-tiangnya? Ya, tentunya dengan adanya tiang-tiang, baru tiang-tiang itulah yang mendukung sebuah rumah berdiri. Kan mustahil kalau tidak ada tiang. Demikian juga dengan doa. Doa itu sangat kita butuhkan. Itulah sebabnya iblis sangat suka kepada mereka yang tidak suka berdoa. Iblis senang kalau kita nggak berdoa. Dia tidak mau kita berdoa. Iblis selalu berusaha supaya kita malas berdoa. Bahkan iblis berusaha dengan segala cara agar kita tidak pernah berdoa. Iblis tahu ketika kita berdoa, kita sedang memanifestasikan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus berdoa. Berdoa merupakan perintah dari Yesus untuk kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan, berbagai masalah, pergumulan, persoalan dalam hidup. Melalui doa kita menunjukkan bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita. Melalui doa juga kita menunjukkan bahwa kita tidak bersandar kepada kekuatan kita sendiri, tetapi kita bersandar kepada kekuatan atau kuasa Tuhan. Jadi adalah sangat berbahaya jika kita menjalani kehidupan kita ini tanpa berdoa. Karena ada pencuri, yaitu iblis, yang berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, siapa yang Bapak Ibu rindu datang dalam kehidupan kita? Yesus atau pencuri? Yesus dikatakan dia datang memberi kelimpahan. Tetapi pencuri datang dikatakan dia datang mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Oleh sebab itu berdoalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena kita tahu dengan berdoa maka kita akan ada kekuatan, ada senjata untuk mengalahkan, untuk melewati berbagai pencobaan, pergumulan, persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini kami diajar supaya kami berdoa dan senantiasa berdoa, karena doa merupakan senjata bagi kami, kekuatan bagi kami untuk mengalahkan, untuk bisa melewati berbagai pencobaan, pergumulan, persoalan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami terus berdoa supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang taat akan kebenaran firman-Mu, karena dengan begitu segala berkat terbaik yang Tuhan Yesus janjikan dalam firman-Nya akan menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.